Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Fahrezi dengan NIM 233140707111073 dari kelas T3I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang telah dibuat, yaitu untuk tugas UAS dari mata kuliah pemrograman web framework yang menggunakan Laravel 10. Jadi kita langsung aja ke dalam website yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini pertama-tama kita akan diarahkan langsung ke dalam halaman login untuk user memasukkan akun terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam websitenya. Nah, jadi di sini email yang saya gunakan adalah yang ini, Sultan Alfarezi, lalu passwordnya itu adalah 123456788. Tetapi di sini kita akan masukkan password yang salah terlebih dahulu. Ya, akan muncul pesan seperti this credential do not match our records. Terus di sini kita juga bisa untuk lupa password. Kalau misalnya kita lupa password, kita coba. Nah, nanti kita lupa password aja, terus masukkan emailnya. Oh, di sini akan ada pemberitahuan bahwa email telah dikirim. Di sini selanjutnya kita bisa cek ke arah Gmail kita. Nah, di sini sudah masuk. Nah, ketika tadi yang di email itu diklik reset password ini, akan diarahkan ke sini untuk memasukkan password yang baru. Di sini saya akan memasukkan password yang baru, yaitu eh, pemrograman web framework. Pemrograman web framework. Kita update password, lalu kita masukkan email dan password yang tadi telah kita update. Eh, Pemrograman web framework. Oke, di sini langsung setelah kita login, setelah kita memasukkan akun yang benar, itu pertama-tama akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini itu ada sebuah mungkin bisa dibilang statistik. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari website kita, semisalnya ada donators yang masuk, atau ada campaign yang baru, atau nanti ada donationnya kekumpul berapa, seperti itu. Jadi langsung aja kita lanjut ke halaman kategori. Nah, di halaman kategori ini kita bisa menambahkan sebuah data. Di sini kita masukkan saja eh, ini saya telah menginstal dummy dari image-nya. Misalnya rumah ibadah ini nama kategorinya rumah ibadah. Oke, disimpan, data berhasil masuk. Coba kita tambahkan satu data lagi. Kita masukkan kemanusiaan. Kemanusiaan. Data berhasil masuk. Di sini kita juga bisa search ya. Kemanusiaan. Jadi halaman tombol search-nya itu berfungsi dengan baik. Lalu di sini kita bisa mengedit dari apa yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Misalnya di kemanusiaan ini kita akan ubah nama kategorinya menjadi kemanusiaan edit. Terus gambarnya bisa kita ubah ke gambar bayi ini, update. Oke, berhasil dirubah. Lalu kita juga bisa menghapus datanya. Hapus. Dan data berhasil dihapus. Itu untuk halaman kategori. Lalu kita bisa lanjut ke halaman campaign. Di halaman campaign ini juga sama, kita bisa menambahkan sebuah data. Contohnya seperti ini, misalnya banjir. Judul campaign itu adalah banjir di Jakarta Utara. Kategorinya itu apa yang sudah kita input sebelumnya di dalam halaman kategori. Jadi tadi kan kita sudah memasukkan kategori rumah ibadah. Ini kita ganti deh. Berarti rumah ibadah sedang direnovasi. Lalu kita bisa memasukkan masjid, rumah ibadah. Karena tadi kita kategori rumah ibadah, yang kemanusiaannya tadi telah kita hapus, jadi cuma ada rumah ibadah. Untuk deskripsinya di sini kita
asal aja eh, Masjid Al-Marjan sedang dilakukan renovasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan target donasi. Misalnya di sini kita memasukkan angka 5 juta. Lalu di sini kita bisa memasukkan tanggal berakhir dari campaign ini. Misalnya Desember tanggal 31 2024, lalu kita klik simpan dan data berhasil tersimpan. Lalu di sini kita juga bisa mengedit. Setelah kita tambahkan, kita bisa mengeditnya. Misalnya rumah ibadah sedang direnovasi, edit. Sini bisa dilihat rumah direnovasi, edit. Lalu ini juga bisa search rumah ibadah seperti ini. Semuanya berfungsi dengan baik. Mungkin kita bisa tambahkan satu data lagi ya. Air minyak titik berarti 10 juta 23. Kalau kita masukin saja ini di tanggal 30, simpan. Nah, di sini datanya nambah lagi satu. Lalu di sini kita bisa menghapusnya. Ya, data berhasil terhapus. Jadi kita udah nyoba bisa menambahkan data, bisa mengedit data, bisa menghapus data. Lalu kita juga bisa mencari datanya. Oke, selanjutnya di sini ada halaman donators. Nah, di halaman donators ini kita nanti bisa melihat nanti siapa saja yang apa namanya yang berdonasi ke dalam campaign-campaignnya seperti itu. Jadi nanti ada nama lengkap dan ada email yang bakal kita lihat. Oke, selanjutnya di sini ada halaman donation. Nah, di halaman donation ini nanti kita bisa melihat seperti apa ya, kayak perkembangan donasi yang masuk ke dalam websitenya seperti itu. Jadi nanti misalnya di tanggal 15 sampai tanggal 30 Desember itu nanti ada berapa total donation yang masuk seperti itu. Jadi nanti di sini bakalan ada nama donaturnya, nanti ada nama campaignnya, ada donasinya berapa seperti itu. Untuk di halaman donation. Selanjutnya di sini ada halaman profile. Nah, jadi di halaman profile saya ini kita itu bisa mengedit apa namanya profile kita seperti itu. Jadi kita bisa mengubah misalnya yang tadinya Muhammad Sultan Farezi kita ubah menjadi Muhammad Sultan seperti itu. Terus password lamanya kita ubah. Tadi kita udah nyoba sebelumnya ya. Jadi pasti bisa teman. Nah, selanjutnya di sini ada two factor authentication. Jadi two factor authentication ini nanti ada sebuah tambahan untuk ketika saat kita login. Jadi setelah kita memasukkan apa namanya email dan password, nanti bakalan ada two factor authentication di sana seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita praktekin. Kita enable two factor yang tadi, terus kita masukin password yang telah kita buat. Nah, di sini udah kita enable nih, ntar nanti kita tunggu aja. Nah, lalu di slider kita itu bisa mengupload sebuah slider. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang adalah halaman slider. Nah, di halaman slider ini kita bisa mengupload sebuah gambar dan kita bisa mengupload link dari slidernya seperti itu. Misalnya di sini ada banjir, lalu kita bisa masukkan sebuah link misalnya krisis. Kita bisa ambil dari sini, misalnya linknya ini, lalu kita masukin saja ke sini. Lalu kita upload. Nah, di sini berhasil tertambah. Lalu kita juga bisa menghapus dari apa yang sudah kita inputkan. Ya, hapus. Nah, oke, jadi setelah kita melakukan yang tadi sebelumnya kita sudah
mencoba enablekan dari two factor authentication ini dan kita telah memasukkan passwordnya. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengautentifikasi, kita bisa mengaktifkan autentifikasinya dari memindai kode QR berikut. Nah, jadi apa? Jadi di device ponsel kita bisa menambahkan melalui Google Authenticator. Tampilannya nanti bakal saya tampilkan. Nah, jadi nanti tampilannya bakal seperti yang ada di layar. Itu nanti kita bisa klik tambah ini, tambah, terus kita scan a QR code. Nah, lalu kita scan saja. Nah, di sini terdeteksi ada Rafael Sultan Al-Fahrezi dengan kode autentifikasi seperti 4599397 ini. Gitu. Ini bisa kita refresh. Nah, ketika kita refresh karena tadi kita udah scan, jadi kode QR-nya hilang. Nah, lalu kalau misalnya kita tidak mau menggunakan Google Authenticator untuk melakukan two factor authentication-nya, kita bisa mengcopy kode dari sini yang sudah disediakan. Ini kita juga bisa regenerate. Misalnya yang ini kita copy. Lalu kita logout, terus kita masukkan akun kita. Nah, di sini bisa kita lihat karena kita mengaktifkan sebuah two factor authentication, jadi kita perlu memasukkan kode atau recovery code. Nah, recovery code ini adalah kode yang tadi kita copy. Jadi kita masukin aja, lalu kita baru bisa masuk. Nah, bagaimana dengan Google Authentication, Authenticator-nya? Nah, kita bisa seperti tadi kita masukkan ini. Nah, lalu kita masukkan yang di atas ini. Nah, seperti yang tertera di dalam Google Authenticator-nya itu, kita masukkan ke sini. 715202. Nah, bisa dilihat kita bisa masuk menggunakan kode yang disediakan oleh Google Authenticator. Segitu saja dari saya untuk penjelasan dari website yang telah kita buat, yaitu website The Nation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.